Semua, hari ini kita membahas kitab Yeremia pasal 42 dengan tema hargailah firman Allah, jangan tidak mendengar. Di sini sudah pada titik terakhir dari kerajaan Yehuda. Di sini saya percaya penulis kitab Yeremia ini sebagai renungan sebab negara telah diruntuhkan dan mengapa harus sampai di langkah ini. Bahkan telah ditawan, diangkut ke pembuangan, dan orang-orang yang sisa-sisa yang tinggal di Yerusalem menghadapi banyak kesulitan, dan para penulis merasa harus direnungkan kembali apa yang telah terjadi dan mengapa negara kita harus menghadapi semua ini dan bagaimana harus memilih. Bahkan di sini mengapa umat Allah tetap tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi dia mencatat beberapa pasal ini dan kita lihat di pasal 42 yang disampaikan oleh Pastor Juat ayat 1 sampai dengan 6. Saat situasi yang buruk, jangan lupa akan Allah yang berfirman. Bagi Yohanan adalah hal yang sangat buruk, situasi yang sangat buruk. Di pasal sebelumnya Gadal menulis tentang Gedalia telah dibunuh dan Yohanan dia melakukan hendak menyelamatkan dia, tetapi nyatanya Gedalia telah mati dibunuh. Dan di hari ini dia menghalangi Ismail agar orang-orang yang diangkut oleh Ismail bisa diselamatkan, dan dalam hal ini dia berjasa, tetapi sesungguhnya di dalam dia penuh dengan ketakutan. Jadi di pasal 41 ayat 18 disebut untuk mengelak orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka, karena membawa rasa takut menghadapi situasi demikian. Yohanan membawa sisa-sisa rakyat Yehuda, sebab setelah dari pembunuhan besar-besaran, dia membawa sisa-sisa umat ini untuk mencari Nabi Yeremia. Jadi pasal 42 ayat pertama, kemudian datanglah semua perwira tentara di antara Yohanan bin Karia dan Ajaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dibawa semua orang dari usia yang kecil sampai besar, semua orang. Saya percaya mereka juga dalam situasi ketakutan dan mereka tidak berani untuk terpencar, sehingga mereka bersama untuk mencari Yeremia. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dia berkata, sebab dari kami banyak orang, hanya sedikit saja ya kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberi kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Sesungguhnya dia mencari mohon kepada Yeremia di dalam situasi kegentingan ini. Tidak ada lagi orang yang bisa menjadi sandaran bagi mereka. Gedalia telah berlalu dan sekarang menghadapi Babel, menghadapi para penguasa kuat. Di dalam mereka dipenuhi dengan ketakutan, dan situasi demikian apa yang bisa menjadi sandaran bagi mereka di situasi yang buruk. Mereka tidak lupa
Masih ada Nabi Yeremia di tengah-tengah kita. Ya, sekarang sudah tidak ada solusi lain. Kita lebih bertanya kepada Dia, percaya kepada Allah yang Ia percaya. Dan di sini kita perhatikan Tuhan Allahmu. Ini dia seperti setengah percaya, setengah tidak. Demikian juga terhadap Yeremia, tetapi tidak ada cara solusi yang lain. Kamu berkata kamu adalah nabi, saya beranikan diri untuk percaya kepada engkau dan percaya kepada Allah yang engkau percaya itu. Tapi manusia dalam kelemahannya, Allah pun akan tetap menjawab. Tuhan Allahmu. Allah tetap menjawab Yohanan yang kurang percaya ini. Jadi ayat 4-6 dikatakan oleh Yeremia, permohonanmu sudah kudengar, lihat aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberikan Tuhan sebagai jawab. Di sini ada jawaban yang mereka berkata kepada Yeremia untuk berdoa di hadapan Tuhanmu, dan di sini dan juga di sini Yeremia mengingatkan mereka bahwa Allahku juga adalah Allahmu. Dia adalah Allah kita semua. Dikatakan akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Dikatakan apa yang aku dengar akan aku sampaikan kepadamu. Walaupun hanya sedikit harapan bagi sisa umat ini. Ayat kelima. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruhkan Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami. Kami tidak berani untuk tidak mendengar. Jadi semua baik yang baik atau yang buruk, kami akan mendengar suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengar suara Tuhan Allah kita. Ini satu jawaban. Dikatakan Tuhan Allahmu. Hari ini dia berbicara kepada kita, maka di sini menjadikan dia memperdengar suaranya kepada kita. Di sini diterjemahkan, mau baik atau buruk kami akan mendengar suara Tuhan Allah kita. Di mana bedanya? Mananya? Yaitu kami akan mendengar apa yang suara Allah. Dia seperti dengan iman kami pasti diberkati, dan kami akan mendengar. Pada saat kami mendengar, kami akan diberkati. Saudara semua, di situasi yang buruk, manusia akan menyatakan bahwa ia percaya, tetapi sesungguhnya dia tidak ada harapan. Sepertinya firman Allah itu bisa dipegang. Dia adalah-Mu, dan mengapa sekarang menjadi Allah kita? Ini hal yang baik, sebab Allah tidak lupa pada Allah, dan Allah sendiri akan berfirman. Dia akan bersabda. Saudara semua, kita bisa melihat kepercayaan ini, apa sungguhkah dia percaya. Yohanan dan sekelompok orang ini dalam situasi yang sulit, mereka menyatakan kata-kata yang beriman, tetapi di situ ada pergumulan kepada kenyataan yang sesungguhnya. Dalam pengembalaan kita mengalami anggota sel, domba yang kamu gembalakan, mungkin sementara waktu dia akan pergi meninggalkan kelompok ini dan meninggalkan Allah. Dia tidak percaya kepada Allah, tetapi pada saat kesulitan datang, dia akan kembali.
pada saat kesulitan dia akan memikirkan kembali dulu ketuasaannya, dan juga akan kembali memikirkan Allah yang pernah ia percaya, dan dia akan kembali di tempat ini dan berseru kepada Allah. Itu Allahmu menjadi Allah kami. Tapi apakah bisa diberkati sampai akhirnya? Bukan hanya keputusan di hari ini, tetapi sesungguhnya harus terus mengambil keputusan. Dan pergumulan ini adalah dalam situasi yang nyata. Poin yang kedua ayat 7 sampai dengan 18. Situasi apa yang mereka hadapi? Mereka menghadapi ketakutan. Mereka takut kepada Babel. Di ayat 7 sampai dengan 18. Dengan tema kecil, Allah berfirman, jangan karena takut untuk pergi ke Mesir. Waktu mereka bertanya, ada cara. Yeremia tahu, Allah tahu. Sesungguhnya dia ingin mencari untuk mendapatkan jawaban agar berikan kami untuk pergi ke Mesir. Sekarang kami dijajah oleh Babel. Kami sewaktu-waktu akan dibunuh. Babel tidak akan melindungi kami. Kami ingin ke Mesir, berikan kami pergi ke Mesir, dan biarlah kami di Mesir untuk dilindungi. Dia dulu pernah menjadi sahabat kami. Ini suara hati mereka. Walaupun Allah tidak menyebutkan kepada Yeremia, di depan Yeremia, tetapi jawaban dari Yeremia, suara hati mereka juga diperdengarkan. Ayat ke-7, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Allah tidak langsung di situ berfirman. 10 hari kemudian Allah pun berfirman. Lalu Yeremia kembali memanggil Yeremia dan semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat, yang diulangi lagi, yaitu dari kecil sampai kepada yang besar. Mereka takut. Mereka hanya ingin apa yang ingin mereka katakan sendiri. Jadi semua orang datang di hadapan Allah, dan semua dengan sendirinya mendengar apa yang disampaikan oleh Yeremia. Ayat 9, berkatalah Yeremia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, yang kepadamu kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapanku. Ayat ke-10, jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh, tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Menyesal aslinya berduka. Allah menyuruh umatnya untuk tetap memilih tinggal di tempat ini. Kamu akan ditumbuhkan, yang kamu takutkan tidak akan terjadi. Jangan. Kemudian firman Tuhan, janganlah takut kepada Raja Babel, sebab aku menyertaimu. Mereka tidak dapat menyelamatkanmu dan melepaskanmu, sebab Allah telah memilih untuk menyertai kamu. Jadi pilihlah untuk mendengar. Pada waktu kamu memilih untuk mendengar, aku akan menyertaimu. Bahkan untuk membuat kamu mendatangkan belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Rupanya hati raja ada di tangan Tuhan. Demikian Raja Babel yang begitu besar kekuatannya, dia tidak punya berkuasa untuk merusakmu, tidak bisa punya kuasa untuk membinasakanmu. Bahkan Allah bisa membuat hatinya untuk menaruh belas kasihan kepadamu. Sungguh Allah bisa menggunakan tangan Raja Babel sebagai pelindungan bagi Israel. Dan kita melihat Raja Nebukadnezar
dia begitu percaya kepada Yeremia. Sesungguhnya hati raja ada pada Allah. Penguasa dunia ini ada di dalam tangan Allah, tetapi hati manusia menjadi takut. Jadi ayat 13-18 Allah terus di sini berfirman, tetapi jika kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu, ayat 14, kamu mau pergi ke Mesir, di mana kamu tidak akan di situ kamu mengira di mana di situ tidak mengalami pertempuran, kelaparan, tetapi di sini Allah berfirman, maka sekarang dengarlah di ayat 15, kalau kamu hendak pergi ke Mesir, artinya apa? Untuk hendak, yaitu pilihan yang telah ditetapkan, ditentukan dan ditetapkan, yaitu berkeputusan hendak pergi. Teks original teks yaitu telah berkeputusan pergi ke Mesir. Pada saat kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir dan tidak mau mendengar aku, di ayat 17, semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas dan terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Ayat 18, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikian akan kucurahkan kepada amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Saudara semua, di sini menyebutkan apa? Allah telah berfirman, mendengar suaranya, tetapi manusia punya pilihan, manusia punya ketakutannya sendiri. Janganlah karena takut memaksa hendak pergi ke Mesir. Saudara semua, ini kenyataan dalam hidup kita. Menghadapi situasi, rupanya terhadap firman Allah, suara Allah itu punya daya tarik. Mungkin situasi yang kita hadapi soal perekonomian, apakah sungguh kita bisa melepaskan ketakutan kita dan mendengar Allah? Saudara semua, ketakutan ini selalu ada, dan ketakutan ini bisa masuk. Kalau masuk dalam di situasi Yohanan, dengan matanya sendiri melihat Gedalia dibunuh, dengan matanya sendiri melihat orang bangsa asing datang hendak membunuh, mengadakan pembunuhan besar, dan melihat sendiri begitu besar kekuasaan Babel. Dengan mataku sendiri melihat bagaimana anak-anak di negeriku dibunuh, dibanting di tanah. Ini kenyataan dan penyerangan, penindasan dalam situasi yang nyata. Kita tetap ingin agar Allah tetap untuk berbicara, berfirman kepada kita. Tetapi pada saat Allah berfirman untuk janganlah takut, untuk tinggal di tempat ini, apakah sungguh-sungguh manusia bisa untuk mendengar? Di tempat kerja, mungkin kamu pun sama menghadapi penyerangan dan penindasan. Mungkin Allah berkata kepadamu untuk kamu tinggal di tempat ini. Aku akan memberimu untuk melihat jalan keluar. Saudara semua, bagaimana tanggapan kita? Mungkin orang ini berdoa tidak tepat. Saya mencari orang kedua untuk berdoa kepada aku, sebab kita ingin mencari orang yang bisa menjadi
men- menjadikan ketakutan pada kita. Bahkan kita dinasehati kepada Tuhan kita, jangan takut, Allah menyertaimu. Kita bisa saja kita tidak bisa menerima, sebab merasa kamu tidak tahu situasiku, kamu tidak tahu seberapa takutnya aku, kamu bukan aku, maka kamu tidak akan mengerti. Sehingga pada saat suara Allah datang, kita karena ketakutan, kita tidak mau mendengar. Bahkan kita terus untuk mengandalkan Mesir sebagai mengekspresikan yaitu dunia dan penguasa besar yang kuat. Dan saat ini di mata orang Israel, penghakiman itu ada di tangan siapa? Mereka merasa ada di tangan Babel. Jadi mereka telah mengambil keputusan untuk hendak pergi ke Babel, lepas dari tangan Babel. Tapi Yeremia terus berkata kepada mereka, ayat 18, murka dan amarah Allah, sesungguhnya penghakiman itu bukan datang dari Babel, tetapi itu datang dari Allah. Saudara semua menghadapi kenyataan, mungkin dalam situasi politik atau perekonomian, atau kamu situasi di tempat kerjamu, atau situasi di rumahmu, hubunganmu dengan suami istri, kita mudah sekali pada saat kesulitan datang kita akan menyalahkan orang lain. Itu masalah atasanku, masalah pemimpinku, itu masalah suamiku atau istriku. Tetapi semuanya, situasi ini, Allah ada di tengah-tengah dan Dia terus berkuasa. Kalau tanpa seizin Allah, penghakiman tidak akan datang. Yeremia ingin berkata kepada rakyatnya, musuhmu lawanmu sesungguhnya bukan Babel. Walaupun kamu pergi ke Mesir, kalau kamu tidak menghentikan murka Allah, maka penghukuman itu tetap akan ada. Saudara semua, kita harus berhati-hati. Kita sering-sering mengalami situasi yang buruk berulang kali. Bahkan bagi saya sendiri, saya akan menghadapi kekhawatiran terhadap situasi. Dari kecil hingga dewasa, saya ingin lepas dari kegelisahan ini, kekhawatiran ini. Saya ingin lepas dari godaan Mesir. Saya ingin lepas kesulitan dalam hidup saya. Tetapi saudara semua, kita harus berhati-hati. Sesungguhnya Allah telah berulang-ulang kali telah berfirman kepada kita. Tetapi kita membiarkan suara hati kita yang berbicara. Kita memilih karena takut. Kita akan terus memilih untuk jalan dunia. Tetapi pada saat kita memilih demikian, maka murka Allah itu tidak akan padam. Dan bagaimana menghentikan murka Allah itu? Yaitu pada waktu Allah berfirman, cepatlah mendengar. Saudara semua, kita pun harus berpikir, hari ini dalam situasi yang demikian di tempat tinggalmu, apakah yang Allah bicarakan kepada kita? Apakah yang telah Tuhan firmankan kepada kita? Kita harus mendengar agar jangan sampai kita dihukum dan juga sampai kembali siklus kesulitan atau bencana itu terus terjadi. Ayat 19 dan sampai 22. Kita harus mendengar, jangan menuju pada kematian. Dan Yeremia tahu kalau rakyat ini tidak mau mendengar. Jadi di ayat ke-19, Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Yeremia kembali memperingatkan mereka untuk jangan pergi ke Mesir.
perkataannya di atas sebelumnya mungkin kamu tidak mengerti, takut kamu tidak mengerti. Jadi dia di sini kembali jangan berkata, janganlah pergi untuk ke Mesir. Di sini jangan kamu menipu dirimu sendiri dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan memberitahukannya dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti perintah sesuatu yang disuruhku sampaikan kepadamu. Yang ayat terakhir, maaf. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampai ke tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing. Di sini Yeremia berkata, aku tidak berbohong kepadamu. Kamu sendiri yang meminta aku untuk mengadakan permohonan, berdoa kepada, mengutus aku untuk berdoa kepada Allah. Kalian harus tahu bahwa Allah hendak menyelamatkan mereka. Jangan pergi ke Mesir, dan kalian hanya tinggal jumlah yang sedikit. Dengarkanlah apa yang aku sampai nubuatkan. Tetapi kalau kamu hendak membahayakan dirimu sendiri, kan kamu tidak mau terus mendengar, seperti yang dikatakan di ayat 20-22, tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai asing di sana, kamu telah diselamatkan dari Mesir. Jangan lupa nenek moyangmu telah diselamatkan dari Mesir. Oleh karena ketakutan kamu kembali memilih kepada dunia dengan cara pelindungan dunia, yaitu kekayaan, kekuasaan, kekuasaan. Yeremia berkata kepada mereka, sesungguhnya saat ini kalian harus tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang menuju pada kematian. Pada saat Allah memperdengarkan suaranya, janganlah kamu tidak mau mendengar. Dan kelompok orang ini situasinya bagaimana? Nanti di pasal besok akan kita lihatkan. Karena kesombongan manusia, sesungguhnya walaupun tinggal hanya sedikit dalam situasi yang sulit, orang tetap memilih apa yang telah difirmankan Allah kepada kita. Kita hanya mau mendengar setengah. Yang tidak mau kita dengar, kita akan menyaringnya, kemudian kita tidak mau mendengar. Kuncinya hari ini adalah apa? Yaitu rakyat ini, mereka tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Yang mereka inginkan yaitu perlindungan. Yang mereka ingin yaitu keuntungan. Dari awal yang mereka ingin dengar yaitu suara yang ingin mereka dengar sendiri, tetapi hasilnya mereka tidak menghargai apa yang telah Allah firmankan. Dan akhirnya nasib orang-orang ini sangatlah kasihan, menderita, bahkan mengikut sertakan Yeremia hambanya. Saudara semua, dalam situasi kita hari ini, kita harus menghargai firman Allah. Iya, kita berulang kali berkata di setiap khotbah di kebaktian, Allah lewat Alkitab tetap berfirman kepada kita. Setiap hari kita harus menghargai, sebab firman-Nya hendak menyelamatkan kita, dan firman-Nya menyelamatkan hubungan dalam rumah tangga, dan firman-Nya menyelamatkan kita dalam kesulitan di tempat kerja. Dia firman-Nya menyelamatkan kita dari sakit penyakit, bahkan firman-Nya menyelamatkan kita di dalam setiap situasi wilayah kehidupan kita. Dan salah satunya juga kita harus menghargai nubuatan Nabi di zaman sekarang. Banyak karanya dulu kita sangat menghargai Allah lewat nabinya berfirman kepada kita, tetapi di gereja 611 kita sangat diberkati. Ada satu kata yang lucu, di setiap jalan
sekitar 611 setiap label yang terjatuh bisa menimpa setiap saudara-saudari yang mempunyai talenta nubuatan, dan sesungguhnya kita tidak begitu menghargai. Kita mendengar doa nubuat kita bisa terharu. Saudara semua, kita harus merenungkan. Perlahan-perlahan kita bisa saja kehilangan, kita tidak lagi menghargai. Bahkan firman Allah lewat ketua sel kita harus sungguh-sungguh menghargai. Hargailah hambanya Allah, hargailah firman-Nya, sebab suara-suara firman Allah ini hendak menyelamatkan kita, melepas dari dunia, dari Mesir, lepas dari kematian. Saudara semua, mari kita di hari ini kita kembali untuk menyembah Tuhan Allah kita. Kiranya Allah terus berfirman kepada hati kita sehingga kita sungguh-sungguh menghargainya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, aku rindu kepadamu, hatiku haus dan kesentuhan. Asal aku fokus kepada Engkau, Engkau berfirman kepada aku pada saat aku menyembah Engkau, pada saat aku sujud kepada Engkau. Berfirmanlah kepada kami dan jawablah kami, Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Haleluya.
Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Tuhan, kami sampai hari ini kami dengan berhadapan mengalami anugerah dan penyertaan-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau dan memuji Engkau. Saudara semua, mari kita bersyukur di dalam hidup kita mengalami tuntunan Allah. Dulu kamu tidak mengenal Allah, tapi sekarang kamu mengenal Allah. Kita bersyukur kepadanya. Seberapa kesulitan yang telah kita hadapi, tetapi Allah tetap menyertai kita, dan Dia tetap Allah kita. Baik kita dalam kesulitan atau dalam ketakutan, kita menghitung, memuji Tuhan dan tuntunan Allah, dan kita bersyukur Tuhan Allah, kita bersyukur kepada dan memuji kepadanya, sebab Engkaulah Allah kami bersyukur kepada Engkau. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di dalam kesesatan kami. Engkau adalah kami di saat kami sakit. Engkaulah Allah kami. Tuhan, saudara, kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau ada di tengah kami, sebab Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam ayat dikatakan di ayat 21, tetapi sekalipun aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhkan kusampaikan kepadamu. Saudara semua, di dalam sehari-harimu atau ketua sel atau para pendoa prophetic, pada saat berdoa untuk mengingatkan kamu banyak, tetapi karena kamu takut, kamu tidak mau mendengar, atau dalam situasi kamu tidak mendengar. Tetapi ini berulang kali terjadi dalam hidupmu, terus terjadi dalam situasi yang sama. Kita bisa merenungkan atau kita berbagi dengan orang. Kita pernah diingati ketua sel, kamu jangan demikian, atau para tim pendoa berkata, kamu harus mendengar otoritasmu, suamimu, atau nasihat istrimu, atau jangan memanjakan anakmu. Dalam ekonomi kamu harus mengendalikan, tetapi ada kalanya karena banyak alasan tertentu kamu memilih untuk tidak mau mendengar dan masih merasa itu ada masalah. Setelah mendengar, kamu kembali berjalan dalam jalanmu yang lama untuk memuaskan ketakutan yang di dalam hatimu, bahkan dengan alasan yang lain. Pada saat kamu di situ berbagi, kamu berdoalah agar jangan lagi situasi ini kembali terjadi di dalam hidupmu.
Bapa Surgawi, Engkau membuka telinga saudara-saudari kami yang kami pegang bukan berang lagi berpegang pada ketakutan dalam hidup kami dan kekhawatiran terhadap situasi, dan kami tidak berpegang pada kenyataan dan sehingga merasa tidak bisa mau mendengar. Tetapi Engkau sendiri yang menuntun kami semua orang dan menuntun kami. Di ayat 11 dikatakan hari ini, jangan takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu, janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan melepaskan kamu dari tangannya. Apapun yang kamu hadapi dalam hidup ini atau musuh-musuhmu yang tak bisa di atas, tetapi hari ini firman Tuhan mengingat kamu, jangan takut kepadanya, sebab Allah akan menyelamatkan dan melepaskan kita dari tangan. Mari kita bersama dengan pujian, sebab Allah menyertai kita dan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari tangan musuh kita dan menyelamatkan kita. Kita deklarasikan Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau. Saudara semua, mari kita berdoa datang di hadapan Allah agar telinga kita kembali kita persembahkan kepada Tuhan Allah kita. Bapak, ikuti doaku. Bapak Surgawi yang terkasih, aku berterima kasih kepada Engkau dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, apalagi dalam kelemahanku. Pada saat aku lemah, pada saat aku datang kepada Engkau untuk memohon suaramu, firmanmu, Engkau bersedia untuk menjawab aku dan berfirman kepadaku. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kembali berkata kepada Engkau, aku bersedia mendengar firman-Mu, sebab aku percaya firman-Mu yang menyelamatkan aku, menolong aku, baik itu dalam hubungan suami istri, perkara financeku, pekerjaanku, sampai pada saat aku datang di hadapan Engkau dan mengambil firman-Mu dengan berpegang pada firman-Mu, Engkau akan menyelamatkan dan melepaskan aku dari segala kesusahanku, lepas dari Mesir, lepas segala godaan dunia ini, bahkan lepas dari
jalan kematian. Jadi Tuhan, hari ini saya berkata kepada Engkau, Tuhan, aku mau berpegang kepada firman-Mu. Aku mengambil keputusan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, bukan hanya mendengar suara firman-Mu, tetapi aku juga mohon kepada Engkau untuk menolong aku. Baik itu ketua selku atau nubatan nabi, Tuhan, hatiku mau mendengar. Tuhan, saat ini datang di hadapannya untuk tentu di hadapan Engkau saat ini mendengar nabi apa yang hendak disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang terus berfirman kepada kami. Engkau yang bersabda kepada kami. Saya melihat banyak malaikat-malaikat di tengah-tengah kita, di setiap saudara-saudari semua di sisimu. Ada malaikat yang menyertaimu. Dan Allah berfirman kepadamu, anakku, aku menyertaimu. Bukan hanya aku tinggal di dalam hatimu, tetapi aku juga di situ ada malaikatku yang mengitarimu di sekelilingmu. Aku melindungimu, aku menolongmu, aku menyertaimu. Percayalah kepadaku, sebab tangan kasih setiaku tidak pernah meninggalkanmu. Dan teruslah berdoa, aku mendengar, aku mengasihimu. Dari sejak kejadian aku mengasihimu dan memilihmu dan memanggilmu. Ada sebagian di antara kita, panggilan Allah terhadapmu kamu sangat ragu, tetapi Allah berfirman kepadamu, aku memanggilmu. Jamahanmu dan penerimaanmu tidak salah. Kamu harus percaya pilihan Allah terhadapmu. Percayalah panggilan Allah terhadapmu. Ada orang melihat meja yang di depanmu. Di atas meja ada piring besi, dan juga di situ kalau kamu saat melihat pinggan besi itu, kamu penuh kepahitan, pertanyaan, keraguan. Kamu tidak mengerti mengapa harus terjadi, mengapa perekonomianmu begitu sulit. Dan saya melihat di pinggan besi itu pensil-pensil itu semakin banyak. Kamu tidak bisa terpikir mengapa bisa terjadi, tetapi Allah memberi padamu kelimpahan ketentraman. Aku menyelamatkanmu dari kekuranganmu, dan aku melihat di tangan mereka ada serban, ada kain serban. Ada sebagian orang lukanya masih mengeluarkan darah, dan Allah berfirman kepadamu, anakku, aku menyembuhkanmu. Di dalam hatimu banyak luka-luka. Kamu selalu mengira luka-lukamu tidak disembuhkan. Kamu tidak percaya Allah mengerti keadaanmu dan mengasihimu. Kamu tidak mengata begitu lama, bahkan luka ini selalu mengikutimu. Tetapi Allah berfirman kepadamu, aku mengasihimu dan aku akan menyembuhkanmu. Dan segala sakit, luka-luka batinmu aku sembuhkan kamu. Aku menyembuhkan sakit penyakit tubuhmu. Mungkin di antara kita juga ada yang lagi kronis penyakit. Kamu perlu makan obat. Kamu tidak bisa lepas dari penyakit yang kronis ini, tetapi aku melihat Allah menjamah di tubuhmu dan berkata kepadamu, berfirman kepadamu, kesembuhan, sembuh jiwa, rohmu dan ragamu. Hubungan yang terputus dipulihkan. Ada orang yang selalu insomnia, yang selalu mimpi buruk. Allah berfirman, aku menyembuhkanmu. Aku mau menyembuhkanmu. Engkau anak berharga bagiku, dan setiap malam kamu bisa tidur dengan nyenyak. Ada orang dalam kesesakannya, kamu tidak bisa keluar dari kesusahan ini.
seperti tidak ada orang yang menolongmu. Semakin kamu berteriak, tubuhmu semakin merosot ke dalam pergumulan ini. Akhirnya seperti kamu tertimbun. Pada saat kamu ketakutan, aku melihat ada tali yang diulur dari atas perigi. Allah berfirman kepadamu, tariklah tali rafia ini. Aku mau melepaskanmu dari perigi yang mengurungimu. Aku mau melepasmu. Aku mau menolongmu, menyelamatkanmu sampai pada akhirnya. Dan Tuhan berfirman, semua pagar-pagar yang mengelilinganmu itu yaitu kebiasaan burukmu. Kamu harus lepas dari kebiasaan burukmu. Aku mau menyelamatkanmu. Allah berfirman, aku mau menyelamatkanmu. Jangan takut. Jangan takut. Aku mau melepaskanmu dari ketakutan, dari gunung ketakutanmu. Aku datang ada padamu, aku mengasihimu. Pada saat kamu kembali takut, tidak berdaya, atau kamu khawatir, bahkan kamu merasa di dalam kesusahan dalam hidupmu, pada saat kamu merasa tidak bisa keluar, kamu harus percaya Allah mengasihimu. Situasi bisa berubah, tetapi tangan belas kasihku ada padamu. Mari kita berdoa terhadap situasi kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita dalam situasi apapun. Allah mengasihimu. Dan situasi ini musuh akan berkata selamanya kamu akan demikian, tetapi dalam nama Yesus kamu hancurkan kata-kata ini. Kamu harus deklarasikan keselamatan Allah telah datang, dan yang baik dari Allah menjadikan berkat dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami dan keselamatan bagi kami. Engkau selamanya memberi jalan keluar di dalam hidup kami, dan kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih atas firman-Mu untuk menolong kami, kami selalu percaya dan mengandalkan dan mendengar Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Mari saudara semua kita berdoa. Kita bersyukur untuk gereja kita ada tim profetik, dan kita berdoa juga untuk nabi. Kalau diantara kamu adalah juga bisa berdoa profetik, tim doa profetik, saya mengundang yang di arena ini untuk maju ke depan. Kalau yang di online silakan letakkan tanganmu di atas hati. Ada nabi di sini, nabi setiap tim, setiap hari, setiap kebaktian, setiap mereka ada di ruang kaca itu berdoa untuk teman-teman atau jiwa-jiwa baru dan memberkati mereka. Dan juga dalam KKR kita menuntun orang yang percaya Tuhan Yesus agar teman-teman yang baru bisa percaya Tuhan. Kita bersyukur. Dan kita berdoa untuk mereka, sebab untuk para tim yang berdoa profetik ini, mereka selalu berdoa untuk mereka, tetapi tidak ada orang yang berdoa untuk mereka. Percaya apa yang mereka perkorbankan, Tuhan memberikan kepada mereka dengan berkelipat ganda. Kita berdoa untuk tim doa profetik ini, mengurapi mereka. Doa sebab mereka juga cukup melelahkan. Setiap kebaktian mereka harus melayani orang lain. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Bersyukur pada tim doa profetik hari ini yang datang cukup banyak, lebih banyak dari setiap gereja.
pasukan dan aku dalam nama Tuhan Yesus, kamu yang ingin punya talenta yang demikian bisa mendengar suara saya, kita bisa berdoa pada kita, kiranya Tuhan Roh Kudus akan memberikan kepada kita dan membuka telinga rohanimu agar kamu bisa mendengar. Asal kamu rindukan, maka Allah akan memberkatimu dan memberi kepadamu kasih karunia yang demikian. Tuhan, atas dalam namamu, atas tim doa profetik ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, mereka dengan setia melayani orang lain untuk Engkau, dan masih melihat banyak orang-orang setiap minggu mereka datang untuk didoa, mereka tidak merasa disusahkan, mereka tetap setia untuk melayani dan terus memberi. Tuhan, Engkau ingatkan hati mereka kepada Engkau, dan Engkau ingatkan kasih mereka kepada Engkau, ingat akan kesetiaan mereka kepada Engkau, walaupun tidak ada pujian orang kepada mereka, dan belum tentu ada orang mengingatkan apa yang mereka kerjakan, tetapi aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Orang tidak mengingatkan mereka, tetapi Engkau yang mengingatkan mereka, dan pujian yang Engkau berikan dari Engkau. Dan setiap minggu mereka di kamar, di ruang berdoa profetik untuk orang lain. Tuhan, Engkau memberkati hidup mereka, dan yang mereka berikan Engkau memberikan, Engkau membalas kasih yang mereka berikan dengan berlipat ganda, dan setiap kata-kata yang Engkau berikan kepadanya menjadikan berkat dalam hidup mereka. Bukan hanya sendiri mereka diberkati dan keluarga mereka diberkati, dan orang-orang yang mereka kasih oleh karena mereka juga diberkati. Urapan dan kekuatan-Mu mengurapi, membungkus mereka, dan setiap dalam dari lewat pelayanan yang menajiskan mereka, segala kuasa kegelapan tidak bisa menyerang mereka, sebab Engkau menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita terima berkat. Tuhan bersedia di pasal kitab Yeremia yang telah diberikan Allah dari Yeremia, ini ada padamu. Seperti dikatakan, pada hari yang ke-10 datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Kiranya kita semua tetap menanti, bisa menunggu Allah. Kita bukan sekali kita tombol firman itu bisa langsung datang, tetapi kita bisa menikmati dengan hadirat Allah. Kita lebih lagi menikmati kebersamaan hadirat Allah, menanti Allah bukan hanya pada pekerjaan, dan lebih lagi ini menjadi kekuatan, dan kekuatan lebih tempat lagi. Sesudah 10 tahun hari kemudian, Tuhan menolong kita setiap orang, menjadikan kita orang-orang yang menanti Tuhan, menunggu Tuhan sampai firman-Nya datang kepada kita. Dalam nama Tuhan memberkati saudara-saudari semua. Pada saat firman Tuhan datang kepadamu, janganlah takut, dan beranilah kamu menyampaikan firman yang telah diberikan kepadamu. Jangan takut. Walaupun Yehuda tidak mendengar perkataan Yeremia, tetapi sekarang si umat Yehuda, mereka dalam bencana ini, mereka tidak mau mendengar mereka. Tetapi pada saat firman Allah datang kepadamu dan kepadamu,
kita berani untuk memberitakan, kita bisa menyampaikan, sebab firman Allah menyelamatkan kita dan mau memberkati kita. Dalam nama Yesus memberkati kita semua. Firman Allah datang pada dalam hati kita, punya anugerah untuk pertobatan, menolong kita untuk Bapa Surgawi menolong hati kita kembali kepada Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ada pada kami. Haleluya, amin.